هذه الكتب المباركة ومن عمر هذا المسجد المبارك ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فصل. وإذا خرج من المعتكف لغير قضاء الحاجة والأكل والشرب لا يبطل حتى يكون أكثر من نصف يوم. وأما الخروج لما لا بد منه كقضاء الحاجة وغسل الجنابة فجائز بالإجماع ولو اعتكف بغير الجامع وحضرت الجمعة وجب عليه الخروج إليها بالإجماع. وهل يبطل اعتكافه أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك لا يبطل، وللشافعي قولان أصحهما وهو المنصوص في عامة كتبه يبطل إلا إن شرطه باعتكافه. والثاني هو نصه في البويت لا يبطل. وإذا شرط المعتكف أنه إذا عرض له عارض فيه قربة كعيادة مريض وتشييع جنازة جاز له الخروج
wala yubtilu i'tikafuhu inda Syafi'i wa Ahmad wa qala Abu Hanifah wa Malikun yubtilu. Ini satu fasal. Idza kharaja, apabila keluar, minal mu'takafi, dari tempat i'tikaf, li ghairi qada'il hajati, bukan karena qada' hajat, wal akli wasyarbi, dan bukan karena makan dan minum, itu tidak membatalkan i'tikafnya, sehingga adalah keluarnya itu terlebih banyak dari setengah hari. Wa ammal khuruju, adapun keluar karena yang tidak boleh tidak daripadanya, ka qada'il hajati, seperti qada' hajat, wa ghuslil janabati, dan mandi janabat, fajaizun, maka yaitu boleh, bil ijma'i, dengan ijma' ulama, walau i'takafa bi ghairil jami'i, jikalau dia beriktikaf bukan di masjid jami', wa hadaratil jum'atu, dan datang salat Jumat, hadir salat Jumat, wajaba alaihil khuruju ilaiha, wajib atas yang iktikaf keluar menuju kepada masjid jami, itu bil ijma', dengan ijma' ulama. Wa hal ya betulu i'tikafuhu amla, kalau dia keluar apakah membatalkan i'tikafnya atau tidak? Berkata Imam Abu Hanifah dan Malik, tidak membatalkan. Oleh Syafi'i, dan bagi Imam Syafi'i ada dua kaul, asahhuhuma, yang paling sahih di antara dua kaul itu, wa huwal mansus, yaitu yang dinaskan dalam kebanyakan kitab Imam Syafi'i, ya betulu, batal i'tikafnya, illa in syaratahu, kecuali jika dia syaratkannya, fi i'tikafihi, dalam i'tikafnya. Wasani, dan yang kedua, wa huwa nassuhu, yaitu nasnya Imam Syafi'i dalam kitab Buaiti, la yubtilu, tidak membatalkan i'tikafnya. Wa idza syaratal mu'takifu, dan apabila mensyaratkan orang yang i'tikaf, annahu idza 'arada lahu 'aridun fihi qurbatun, apabila datang baginya sesuatu yang datang padanya ibadah, seperti menengok orang sakit dan seperti mengantar jenazah, jaza lahul khuruju, boleh baginya keluar, wala yabtulu, dan tidak batal i'tikafnya, pada pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Dan berkata Imam Abu Hanifah dan Malik, ya betulu, batal i'tikafnya. Ini masalah kita, orang yang i'tikaf, kalau dia keluar dari i'tikafnya bukan karena qada hajat dan makan dan minum,
batal nggak iktikafnya. Umpama bahasa sekarang dia keluar pengen cari angin sejuk, batal nggak iktikafnya. Nah, di sini dikatakan apabila keluar dari tempat iktikaf minal mu'takafi, dari tempat iktikaf bukan karena maka qada hajat dan makan minum, tidak membatalkan. Jadi kalau dia keluar pengen cari angin karena gerah, pengen adem, nggak batal. Kecuali hatta yakuna, sehingga adalah keluarnya itu lebih banyak dari setengah hari. Setengah hari berarti 12 jam. Nih. Nah, kalau keluarnya lebih dari setengah hari, batal. Kalau bukan qada hajat, makan dan minum. Kayak tadi cari angin, pengen adem, dia keluar dari pagi sampai sore, batal. Karena keluarnya bukan hal yang penting, qada hajat, makan dan minum. Nggak batal kalau kurang dari setengah hari, tapi batal kalau lebih dari setengah hari. Itu bil ijma'. Ya. Habis. Wa amma, masalah kedua, adapun keluar karena yang penting, artinya karena yang tidak boleh tidak dia mesti keluar, seperti qada hajat dan mandi janabat, fajaizun, niscaya keluarnya boleh. Bil ijma', dengan ijma' 4 madhab. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan kalau orang iktikaf keluar untuk hal yang penting yang bisa dihindari kayak qada hajat, mandi janabat dan lainnya, boleh, tidak batal iktikafnya. Itu ijma' 4 madhab, bil ijma'. Masalah ketiga, walau i'takafa, kalau dia beriktikaf bukan di masjid jami. Karena ada masjid jami, ada ghairu jami. Kalau jami yang dipakai Jumat, ghairu jami enggak dibuat Jumat, kita bilang musola. Nah, kalau dia i'tikaf di musola, bagaimana kalau datang wajib Jumat? Nah, di sini dikatakan walau i'takafa, kalau dia i'tikaf di bukan masjid jami dan datang waktu sholat Jumat atau datang kewajiban Jumat, wajib alaihil khurud, wajib dia keluar kepada melakukan Jumat dengan ijma'. Jadi kalau i'tikaf di mushola bukan masjid, giliran Jumat, wajib dia keluar dari mushola untuk melakukan sholat Jumat. Wahal yabtulu, apakah batal kalau keluar dia i'tikaf untuk sholat Jumat atau tidak? Qala, kata Imam Abu Hanifah dan Malik, enggak batal. Kalau orang i'tikaf di mushola, begitu Jumat keluar menuju masjid sembahyang Jumat, enggak batal. Kata Imam Malik dan Imam Hanafi. Tapi oleh Syafi'i dan bagi perkataan Imam Syafi'i ada 2 kaul. As-sahhuhuma, yang paling sahih di antara 2 kaul adalah yang dinyatakan dalam kebanyakan kitabnya batal. Jadi kalau orang i'tikaf di mushola lalu main Jumat dia keluar, ini keluarnya buat Jumat batal. Bisa enggak batal? Illa, kecuali in syaratahu fi i'tikafihi, kalau dia syaratkan dalam i'tikafnya.
Mana? Dia i'tikaf di mushola. Saya i'tikaf di mushola ini karena Allah. Jika datang wajib Jumat saya keluar. Itu syaratnya. Saya i'tikaf di mushola ini kalau wajib sholat Jumat, datang panggilan Jumat saya keluar dari sini. Enggak batal. Karena dia syaratkan waktu niat. Jadi saya i'tikaf di mushola ini kalau wajib Jumat saya keluar sembahyang Jumat. Itu enggak batal. Karena dia syaratkan dalam i'tikafnya. Kalau pertama, batal kalau nggak ada syarat. Kalau ada syarat nggak batal. Wasani, kalau kedua, huwa nassuhu fil Buwaiti. Itu nasnya Imam Syafi'i dalam kitab Buwaiti. La yabtulu, nggak batal. Kalau kedua bilang nggak batal. Kalau dia i'tikaf di mushola, begitu wajib Jumat dia keluar ke masjid sembahyang Jumat. Walaupun nggak disyaratkan, nggak batal. Dalam qaul kedua Imam Syafi'i dalam kitab Al-Buwaiti. Habis. Nah, jadi berarti ada dua qaul, yang satu batal kecuali kalau disyaratkan bila Jumat saya keluar. Yang kedua bilang nggak batal sama sekali. Walaupun dia nggak syaratkan kalau dia i'tikaf di mushola, begitu wajib Jumat dia ke masjid buat sembahyang Jumat nggak batal. Walaupun dia nggak syaratkan. Itu ada dua qaul. Satu bilang batal, satu bilang nggak batal. Wa idza syaratal mu'takifu, apabila mensyaratkan orang yang i'tikaf, annahu idza arada lahu 'aridun, bahasanya kalau datang sesuatu baginya yang datang padanya dalam bentuk ibadah. Kalau datang sesuatu dalam bentuk ibadah, saya mau keluar. Dia keluar seperti nengok orang sakit ibadah. Kedua, tasyi'il janazah, mengantar jenazah. Jazalahul khurud, boleh baginya keluar dan tidak batal i'tikafnya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad. Nih. Jadi kalau dia i'tikaf, bila ada orang sakit dia nengokin, dia keluar buat nengokin orang sakit. Enggak batal i'tikaf. Karena nengokin orang sakit namanya qurbah, ibadah. Hal lain Imam Hanafi. Wa qala Abu Hanifah, kata Imam Hanafi dan Malik, batal. Walaupun keluarnya dalam bentuk ibadah batal. Ini khilaf antara Imam Syafi'i dan Ahmad dan Imam Hanafi dan Malik. Jadi kalau ada orang i'tikaf, dia keluar untuk nengokin orang sakit, Imam Syafi'i, Ahmad mengatakan nggak batal. Karena keluarnya sesuatu yang dalam bentuk qurbah, ibadah. Jadi kalau keluar dari masjid yang dia i'tikaf, mengerjakan satu yang bentuknya ibadah, kayak nengokin orang sakit, ngantar jenazah, nggak batal. Tapi Imam Hanafi, Maliki mengatakan batal. Walaupun dalam bentuk qurbah, ibadah, kalau keluar dari masjid i'tikaf yang tidak penting batal. Ini khilaf antara Imam Syafi'i dan antara Imam Hanafi dan Malik. Faslun, walau basyaral mu'takifu fil farji amdan batala i'tikafuhu bil ijma'i. Wala kafarata alaihi. Illa Aba Hanifah. Faslun, walau basyara al-mu'takifu fil farji amdan batala i'tikafuhu bil ijma'. Jikalau bermesraan
Basyarah ini mubasyarah. Bahasa kita bermesraan. Ya. Fil farji, dalam farad, bermesraan dengan farad, tapi nggak jima. Mesra dengan farad. Amdan, dengan sengaja. Batola i'tikafuhu bil ijma'. Batal i'tikafnya dengan ijma'. Jadi kalau dia ini bermesraan tapi nggak sampai jima, itu lagi i'tikaf, batal. Walaupun tidak jima. Wala kafarata alaihi, dan tidak kafarat atasnya. Kalau bulan puasa dia mesraan kemudian batal i'tikaf tapi nggak wajib kafarat. Karena kafarat kalau dia sengaja mengalahkan persetubuhan. Kalau mubasyarah belum bersetubuh. Maaf baru berpelukan, baru saling pegang memegang. Ini i'tikafnya batal tapi tidak wajib kafarat. Karena kafarat batal kalau bulan Ramadan dilakukan jima. Kalau nggak jima nggak wajib kafarat. Wa anil Hasanil Basri wa Zuhri annahu yalzamuhu kafaratu yaminin. Dan dari Hasan Basri dan Zuhri bahwasanya mewajibkan dia kafarat sumpah. Jadi kalau dia bermesraan tanpa jima, madhab imam yang 4 nggak wajib kafarat, hanya batal i'tikafnya. Tapi menurut Hasan Basri dan Zuhri melazimkan kafarat yamin, wajib bayar kafarat sumpah. 3 hari puasa, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, wajib kafarat sumpah. Ya. Walau wati'a nasian li'tikafihi, kalau dia melakukan persetubuhan karena lupa bagi i'tikafnya, fasada, niscaya rusak i'tikafnya. Orang lagi i'tikaf, pulang ke rumah, dijima sama istrinya, lupa lagi i'tikaf, tetap batal i'tikafnya. Ya, inda Abi Hanifah wa Malikin, pada pendapat Imam Hanafi dan Malik. Walaupun lupa lagi i'tikaf, dia jima, batal i'tikafnya, kata Imam Hanafi dan Malik. Wa Ahmadu, dan juga Imam Ahmad 3, kata Imam Abi Hanifah dan Malik dan Ahmad, walaupun lupa batal i'tikafnya. Wa qala Syafi'i, la yafsudu, tidak rusak i'tikafnya. Wala basyara fima dunal farji bisyuhudi bisyahwatin batala i'tikafuhu in anzala inda Abi Hanifah wa Ahmada wa qala Malik ya betulu anzala aw lam yanzil. Wali Syafi'i qaulani asahuhuma yabtulu in anzala. Walau basyara, jikalau dia bermesraan, mubasyarah bermesraan tapi bukan farad, bersaan yang lain dari farad, hanya badan dan lainnya dengan syahwat. Jadi mesraan dengan syahwat nafsu, ini batal i'tikafnya. Kalau anzala, kalau keluar mani. Jadi ada orang lagi i'tikaf bermesraan keluar mani, batal i'tikafnya menurut Imam Abi Hanifah dan Imam Ahmad dan Abi Hanifah dan Ahmad. Jadi kalau bermesraan keluar mani batal. Karena kiasan bil jima, karena kias dengan jima. Wa qala Malik yabtulu, kata Malik batal. Anzala amyan aw lam yanzil. Imam Malik lebih keras, dia bermesraan
keluar mani ke atau tidak, semata-mata bermesraan dengan syahwat, batal itikafnya. Imam Malik. Tapi wali Syafi'i dan bagi Imam Syafi'i qaulani, ada dua qaul. Asahuhuma yabtulu in anzala. Salah satu dua qaul Imam Syafi'i batal kalau keluar. Berarti kalau nggak keluar mani nggak batal. Nah, ini adalah khilaf di dalam antara orang yang itikaf melakukan bermesraan dengan syahwat, keluar mani atau tidak. Al-Imam Malik batal. Kalau Hanafi bila keluar mani batal. Imam Syafi'i mengatakan bila keluar mani batal, kalau enggak batal. Faslun la yukrahul mu'takifu at-tatayyubu wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita mesti tahu batal atau enggaknya itu maksudnya apakah kalau nggak batal itu pahalanya tetap ada gitu. Dan kalau Justru batal nggak ada pahala. Jadi walaupun di itikaf nggak ada pahala karena udah nggak dianggap itikaf. ya, Itu batal maknanya. kalau mau itikaf lagi Niat lagi. Udah.